Menjelang gencatan senjata kemarin, Garda Revolusi Iran melancarkan serangan besar-besaran melibatkan gelombang rudal dan drone. Ada 19 target yang terkait dengan Amerika dan Israel diserang. Tapi kita akan fokus ke satu hal yang mungkin tidak pernah kalian lihat. Hampir tidak ada rekaman, tidak ada citra satelit terbaru, tidak ada dokumentasi detail. Semua tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena semua sudah dibatasi Amerika. Perusahaan citra satelit sudah menghentikan publikasi gambar di Timur Tengah tanpa batas waktu. Informasi disaring, media dikontrol. Tapi di video ini, kita akan bongkar semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan kenapa ini bisa jadi kekalahan paling sunyi dalam sejarah militer modern. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu pertanyaan penting. Kenapa serangan Iran kali ini begitu akurat? Hampir semua target bisa dijangkau dengan presisi tinggi. Jawabannya mulai terkuak. Iran diduga diam-diam mengakuisisi satelit mata-mata TTE-01B buatan Cina. Teknologi ini memungkinkan pemantauan detail terhadap pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dengan citra bertimestamp dan koordinat presisi, Iran bisa memetakan target secara menyeluruh. Bukan cuma sebelum serangan, data ini juga dipakai setelahnya untuk mengatur ulang strategi drone dan rudal, sekaligus mengevaluasi dampak di lapangan secara real-time. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas dan mungkin yang paling sensitif. Di pertengahan konflik saat semuanya belum sepenuhnya ditutup, citra satelit dari Planet Labs masih sempat tersebar. Dari sini, kita mulai melihat gambaran yang sebenarnya. Salah satu titik paling terdampak adalah Al Udeid Air Base. Pangkalan ini bukan sembarangan. Ini adalah salah satu pusat operasi terbesar Amerika di Timur Tengah. Citra resolusi tinggi menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Kubah radar besar yang biasanya menjadi mata pertahanan terlihat hancur. Beberapa antena satelit juga ikut terdampak. Ini bukan kerusakan kecil, ini langsung menyasar sistem pengawasan dan komunikasi. Di lokasi lain, terlihat setidaknya 2 hantaman presisi ke sebuah bunker besar milik Amerika. Serangannya tidak acak, tepat sasaran. Tapi yang paling krusial adalah kerusakan pada radar peringatan dini AN/FPS 132 Blok 5. Ini bukan sekadar alat biasa, ini bagian dari jaringan deteksi rudal balistik strategis. Nilainya mencapai sekitar 16 triliun rupiah. Ketika sistem seperti ini terganggu, dampaknya bukan cuma lokal tapi regional. Nah, yang menarik, citra satelit yang beredar awalnya terlihat terbatas. Tapi laporan dari lapangan justru menunjukkan kerusakan yang jauh lebih luas. Struktur utama radar diduga mengalami hantaman langsung. Artinya yang terlihat di publik mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan. Memasuki April, akses informasi mulai ditutup rapat. Tapi sebelum semuanya menghilang, laporan dari Al Jazeera sempat merilis rekaman eksklusif. Dari situ terlihat dampak serangan Iran di berbagai titik di Qatar, termasuk kawasan energi strategis di Ras Laffan Industrial City. Beranjak ke Kuwait, pola yang sama mulai terlihat. Di awal konflik, citra satelit menunjukkan kubah radar di Camp Arif Jan hancur. Memasuki bulan kedua, kerusakan meluas ke Camp Buhering dan Ali Al-Salem Air Base. Analisis dari citra satelit dan data Sentinel-2 menunjukkan detail yang lebih dalam. Di Ali Al-Salem, 2 hanggar pemeliharaan helikopter dilaporkan hancur total, bahkan 1 unit helikopter ikut musnah. Sementara di Camp Buhering, gudang logistik dalam kompleks pangkalan dilaporkan rata dengan tanah, termasuk fasilitas perawatan helikopter. Kesaksian dari CBS News memperkuat gambaran ini. Tentara Amerika yang selamat menggambarkan situasi seperti film perang, ledakan, debu, dan kepanikan di mana-mana. Lebih mengejutkan lagi, mereka mengaku dipindahkan ke area beresiko tanpa perlindungan memadai, bahkan tanpa sistem pertahanan drone yang aktif. Di Uni Emirat Arab, serangan juga menyasar sistem vital. Radar AN/TPY-2 di Al-Ruwais dilaporkan terkena dampak. Radar ini adalah bagian penting dari sistem THAAD, ibarat mata utama dalam mendeteksi ancaman rudal jarak jauh. Tanpa radar ini, kemampuan deteksi langsung menurun drastis. Serangan juga terjadi di Al-Dhafra Air Base dengan kerusakan signifikan akibat kombinasi rudal dan drone. Di Jebel Ali Port, fasilitas Angkatan Laut Amerika ikut dihantam.
Hanggar hancur, depot minyak rusak, efeknya merambat ke sektor logistik. Di Bahrain, dampaknya tak kalah besar. Markas United States Navy Fifth Fleet mengalami kerusakan pada bangunan yang menyimpan peralatan satelit. Di Sheikh Issa Air Base, hanggar radar, drone, dan fasilitas pesawat patroli Boeing P-8A Poseidon dilaporkan rusak. Sementara di Riva Air Base, sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot ikut terdampak. 2 shelter pertahanan dilaporkan rusak, menandakan bahwa bahkan sistem pertahanan utama pun tidak sepenuhnya aman. Di Suriah, konflik bahkan meluas. Media Iran merilis citra yang menunjukkan serangan ke kompleks militer Amerika Serikat di Tel Beidar. Ini diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran dari Irak, memperluas area konflik keluar zona utama. Di Arab Saudi, Prince Sultan Air Base menunjukkan kerusakan besar. Citra resolusi tinggi pasca serangan memperlihatkan bangkai pesawat Boeing A3 Sentry dan KC-135 Stratotanker di area apron yang hangus terbakar. Di Muwafaq Salti Air Base, area hunian perwira Amerika Serikat dilaporkan hancur. Radar ANTPY-2 di lokasi ini juga terkena dampak, menunjukkan pola yang konsisten. Iran menargetkan mata dan telinga pertahanan Amerika. Menariknya, serangan tidak berhenti di aset militer. Iran juga mulai menyasar infrastruktur digital dan ekonomi. 2 serangan dilaporkan menghantam pusat data Amazon Web Services. Pertama di Uni Emirat Arab, lalu di Bahrain. Bahkan pusat data Oracle di Bahrain juga diklaim ikut menjadi target. Di sektor energi, dampaknya lebih luas lagi. Fasilitas di Arab Saudi, Qatar, Kuwait, hingga Israel dilaporkan terdampak. Salah satu yang paling signifikan adalah serangan ke pabrik gas di Ras Laffan Industrial City. Kalau kita lihat polanya ya, ini bukan sekadar serangan militer, ini adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan dari pertahanan, komunikasi, sampai energi. Dan kalau semua ini benar, maka yang kita lihat bukan lagi konflik biasa, tapi sebuah operasi besar yang dirancang untuk mengguncang seluruh fondasi kehadiran Amerika di Timur Tengah. Sementara dampak perang di lapangan terasa besar, narasi resminya justru terasa sepi. Militer Amerika memilih tidak membuka angka korban secara detail. Tapi sejumlah laporan menyebut kenyataannya jauh lebih besar dari yang ditampilkan. Ratusan tentara diduga tewas atau terluka. Dan angka publik dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pemerintah Donald Trump bahkan dituding menahan informasi ini untuk meredam tekanan politik. Faktanya jika korban dari kontraktor militer dan personil pangkalan ikut dihitung, totalnya bisa melampaui 13.600 orang. Dari sisi biaya, angkanya lebih mencengangkan. Lebih dari 50 miliar dolar atau sekitar 845 triliun sudah habis. Ini setara dengan ekonomi satu negara kecil dalam setahun. Kerugian aset juga tidak kecil.